kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya yakin setiap kita kepingin punya masa depan yang cerah. Amin. Sama dengan nama gereja kita, masa depan cerah, MDC. Kenapa gereja ini namanya masa depan cerah? Karena para founder, pendiri gereja ini menginginkan setiap kita yang beribadah di gereja ini mengalami masa depannya cerah, mendapatkan masa depannya cerah, mengalami perubahan hidup. Hidupnya menjadi lebih baik. Lebih baik seperti apa? Lebih baik dalam segala hal. Dalam segala aspek kehidupan ini. Bukan hanya secara keuangan juga saja, tetapi juga secara kesehatan. Bukan secara kesehatan saja, tetapi juga dalam hal sikap dan karakter kita menjadi lebih baik. Dan bukan hanya secara sikap dan karakter, tetapi juga di dalam pendidikan kita, di dalam pekerjaan kita. Tuhan harapkan kita menjadi lebih baik. Memiliki cara berpikir yang lebih baik, memiliki cara komunikasi yang baik, memiliki gaya hidup yang lebih baik, dan memiliki hubungan suami istri yang lebih baik, dengan anak, dengan menantu, dengan mertua, semuanya menjadi lebih baik. Dan itu yang Tuhan harapkan dari kita semua. Dan terutama Tuhan menginginkan supaya setiap kita memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan. Amin. Nah, bagi saudara yang sudah mapan secara ekonomi, bukan berarti saudara tidak memerlukan perubahan. Karena Tuhan tidak hanya ingin setiap kita berhasil secara ekonomi, tetapi seperti saya katakan tadi, dalam segala hal kita harus menjadi lebih baik. Dan semua yang Tuhan mau itu tidak ada batasnya. Dan kalau saudara mengikuti rencana Tuhan, menggenapi rencananya, saudara bisa mencapai apa yang tidak pernah saudara lihat, tidak pernah saudara dengar, tidak pernah timbul dalam hati saudara. Semua itu akan kita alami di dalam Tuhan. Dan setahu saya, tidak ada seorang pun yang sudah mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Karena rencana Tuhan itu begitu besar, sehingga sehebat apapun kita, konglomerat masih kurang kaya. Ya. Orang-orang kudus masih kurang kudus. Ya. Tidak ada yang sudah sempurna. Tapi barangkali saya salah. Barangkali di tempat ini ada yang sudah sempurna. Di belakang? 1, 2. Oh, enggak ada. Enggak ada, bukan ya. Ya. Jadi tujuan Tuhan mati di atas kayu salib bukan hanya sekedar menebus kita dari dosa-dosa kita saja dan memberikan jaminan kalau mati kita pasti masuk surga. Bukan hanya itu. Tetapi saya mau beritahu bahwa Tuhan mati di atas kayu salib juga tujuannya supaya saudara memiliki hidup yang baru. Menanggalkan hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru, yaitu hidup dalam pengharapan yang baru, memiliki hidup yang lebih berarti, lebih bermakna, dan bernilai luhur. Dan itu yang Tuhan mau. Pak, tapi apakah mungkin saya dapatkan semua itu? Jangan-jangan Tuhan cuma PHP. Kenapa? Karena saya sejak kecil sudah jadi Kristen. Tapi hidup saya begini-begini saja. Tidak pernah berubah. Bisa makan 3 kali sehari saja sudah beruntung. Pendidikan saya rendah. Modal tidak ada. Ya. Pekerjaan kadang ada, kadang tidak. Saya mau beritahu kepada saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masa lalu kita itu tidak ada hubungannya dengan masa depan yang Tuhan janjikan. Kalau saudara lihat di Alkitab,
Ada banyak orang di Alkitab yang masa lalunya tidak punya pengharapan sama sekali. Tetapi ketika mereka mengikuti Yesus, mentaati perintah-perintahnya, maka masa depannya berubah total. Gideon, dia seorang penakut. Dia menanam gandum di tempat pengirikan anggur, di tempat yang salah, saking takutnya, bersembunyi di gua-gua. Tetapi Tuhan membuat dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Petrus, Simon Petrus, seorang nelayan yang miskin, putus sekolah, tidak punya pengharapan. Petrus, Yohanes, dan teman-temannya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengubah seorang nelayan yang keras kepala, yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, menjadi seorang rasul, pemimpin dari seluruh murid-murid. Paulus, seorang penganiaya jemaat, pembunuh, orang yang benci kepada Yesus. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia diangkat menjadi salah seorang rasul yang memberitakan Injil khusus buat orang-orang non-Yahudi. Zakheus, seorang pemungut cukai yang dibenci orang banyak, tidak disukai oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya dipakai Tuhan memberkati banyak orang, menjadi kesaksian banyak orang. Jadi siapapun saudara, kaya, miskin, sukses, berhasil, atau gagal, Tuhan punya tujuan memanggil saudara dari gelap kepada terang yang ajaib, supaya saudara hidup berbahagia, bermakna, dan bernilai luhur. Apa berlaku buat saya, Pak? Satu hari, Tuhan berfirman kepada Musa. Waktu itu bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Dan mereka semua setiap hari makan mana. Satu kali mereka semua berseru, protes sama Musa. Musa, kami bosan makan mana. Manusia ini memang ciptaan yang paling aneh. Ya, diciptakan punya selera paling tinggi. Kalau anjing dikasih makan daging terus ya, nggak pernah bosan dia. Sampai mati, dari lahir sampai mati makanannya itu terus oke. Tapi manusia dikasih makanan seenak apapun, tapi kalau dikasih itu terus ya, protes. Demikian juga dengan bangsa Israel. Mereka protes dikasih mana? Roti dari surga. Pingin coba nggak roti dari surga? Ya, pingin ya. Tapi mereka dikasih bosan. Dan mereka protes sama Musa. Dan Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Ya, kata Tuhan apa? Tuhan bilang apa sama mereka? Musa, jangan takut. Aku akan kasih mereka daging. Dan selama sebulan penuh, mereka akan makan daging terus sampai bosan. Terus tuh Musa bilang, makan daging? Ini ada 600.000 orang loh. Gimana caranya? Kambing domba semua dipotong, gak cukup 1 bulan makan daging terus. Apa jawab Tuhan? Coba kita baca. Dari Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun kau berfirman daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, dengarkan baik-baik. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kalau dia berjanji, di Yesaya katakan, firmanku yang keluar dari mulutku
tidak akan kembali dengan sia-sia, akan melakukan tugasnya dan akan berhasil. Jadi kalau Tuhan punya rencana supaya setiap orang yang datang kepada Dia mengalami perubahan hidup, maka Dia yang bertanggung jawab, Dia sanggup dan Dia mau supaya hidup saudara mengalami perubahan. Dan itu bukan PHP. Dia bukan pemberi harapan palsu. Dia pemberi pengharapan pasti. Di dalam Tuhan selalu ada ya dan amin. Tidak sekedar semoga, ya, tetapi kepastian yang Dia berikan kepada kita. Jadi apapun latar belakang saudara tidak menghalangi janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara, asal ada asalnya saudara mentaati pimpinannya. Karena untuk mendapatkan sesuatu, saudara, Tuhan itu sudah menyediakan. Ketika Dia memanggil saudara, saudara sudah disediakan bagi saudara semua yang saudara butuhkan sampai saudara kembali kepada Bapa. Semuanya sudah, bukan akan. Tetapi, ada tetapinya. Karena itu disediakan, saudara yang perlu mengambilnya. Saudara yang perlu datang untuk mengambilnya. Dan saya jelaskan ini, saya tegaskan ini kepada saudara, supaya saudara tidak ragu-ragu. Supaya saudara yakin. Kenapa? Karena ketika saudara mau mengambilnya, saudara harus tahu ada satu makhluk yang tidak suka saudara menerima semuanya. Dan dia berusaha dengan segala cara untuk menghalangi saudara untuk mendapatkan masa depan yang cerah itu. Namanya setan. Dan dia selalu bekerja melalui kedagingan kita, hawa nafsu kita. Dia selalu masuk dalam pikiran kita dan menghalangi kita untuk mengambilnya, untuk menerimanya. Itulah sebabnya kita perlu yakin, perlu pasti, perlu kepastian. Firman Tuhan itu harus masuk ke dalam pikiran, jiwa, dan roh saudara. Bahwa saudara pasti dapat. Nah, kalau saudara yakin pasti dapat, saudara akan rela meninggalkan semua kenyamanan saudara. Meninggalkan semua yang sekarang ini saudara pegang, saudara berani tinggalkan untuk dapatkan yang lebih baik. Saya pernah bekerja di satu perusahaan. Dan ketika saya mengajukan resign, mundur dari perusahaan itu, mereka menahan saya dengan berbagai macam janji. Mereka berusaha menghalangi saya keluar. Tapi karena yang diberikan oleh perusahaan yang baru jauh lebih baik, saya tahu saya sudah tanda tangan kontrak, saya tetap tidak mau dirayu. Saya tetap tinggalkan. Ketika saya sudah bekerja di perusahaan yang baru 10 tahun, saya juga mengajukan resign, mundur. Bosnya tanya, kenapa kamu kok minta mundur? Gajimu kurang. Apa yang kurang? Saya bilang bukan. Saya mau melayani Tuhan. Ah, yang benar. Dapat berapa sih melayani Tuhan? Dia berusaha menahan saya 1 tahun. Saya kerja cuma 3 hari seminggu. Demi supaya saya mau tetap kerja di sana. Tetapi saya tetap keluar. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya dapatkan dari Tuhan pasti lebih baik. Bukan hanya secara keuangan, tapi dalam segala hal. Makanya saya berani tinggalkan. Saya tegaskan ini supaya saudara tidak ragu-ragu meninggalkan semua yang ada di masa lalu saudara, kebiasaan-kebiasaan saudara yang lalu, cara hidup yang lama, supaya saudara tahu bahwa ada kepastian. Beberapa hari yang lalu, sesudah makan seperti biasa, saya punya menu terakhir. Setiap makan saya harus ada menu terakhir. Menu terakhirnya itu apa? Tusuk gigi. Karena selalu ada makanan yang nyelip di sana sini.
Dan saya coba keluarkan itu yang nyelip-nyelip di gigi. Dan waktu saya keluarkan di depan, di gigi atas depan, saya keluarkan, gigi saya patah. Tak! Aduh, saya kaget sekali. Saya ambil patah, aduh patah. Dan sakit sekali karena dia tajam, kena lidah sakit sekali. Sehingga saya harus segera ke dokter gigi. Sampai di dokter gigi, diperiksa, dia bilang pilihannya cuma 2. Dicabut atau dikasih jaket. Ya, bukan jaketnya Leo, bukan. Ya. Diselubungi gitu ya. Ya. Kalau dicabut murah, tapi jadi ompong. Kalau saya senyum, orang langsung mukanya dicemberut. Kalau ditanya, mana yang Pak Andrew, mana Pak Andrew? Itu yang giginya ompong. Oh, betapa malunya saya. Jadi terpaksa saya pilih pilihan yang kedua. Walaupun pilihan kedua ini tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena mahal. Kalau saudara beli jaket harganya berapa? 200.000, 300.000. Ini jaketnya gigi 2 juta, saudara. 2 juta. Aduh, tapi demi daripada saya malu ya, terpaksa sekali saya keluar uang 2 juta untuk jaket gigi. 2 juta untuk 1 gigi. Dan bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya saya keluar duit. Gigi saya itu perlu dikecilin lagi. Karena mau dikasih jaket supaya seperti nanti gigi yang dipasang seperti aslinya. Jadi gigi saya yang tinggal separuh itu dikikir lagi. Kikir, aduh. Udah disuntiknya sakit ya. Dikikirnya masih sakit. Aduh, saya bilang. Tapi herannya saya tetap mau. Udah bayar 2 juta, dibuat sakit tetap mau. Kenapa? Karena saya yakin setelah dipasang, gigi saya akan bagus lagi untuk selama-lamanya. Kata dia tahan puluhan tahun, tenang aja. Ya, sekali udah nggak akan lepas lagi. Aduh, saya bilang, demi kepastian itu, karena ada kepastian itulah, saya rela. Kesakitan, rela keluar duit. Ya, demikian juga saudara. Kalau saudara mau mendapatkan masa depan yang cerah, yang excellent, ada harga yang harus saudara bayar. Dan kadang-kadang harganya itu mahal dan sakit. Tapi kalau mata saudara tertuju kepada hasil akhir, kepada goalnya, kepada apa yang saudara dapatkan pada akhirnya, kita akan rela, dengan sukarela kita akan tinggalkan. Ada pepatah bilang apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau saudara selama ini belum menikmati janji-janji Tuhan, saudara perlu introspeksi diri saudara. Dan percayalah, kalau saudara tinggalkan hidup saudara yang lama, saudara akan bisa mendapatkan. Saudara ada di sini. Janji Tuhan ada di sebelah sini. Selama saudara tidak pernah tinggalkan tempat saudara, kebiasaan saudara, sekalipun saudara punya visi yang besar, saudara ngerti firman Tuhan, saudara hebat, uangnya banyak, dan saudara apa saja saudara punya, selama saudara tidak mau tinggalkan tempat saudara, saudara tidak akan sampai di sana. Saudara hanya capek, berkeringat, tapi jalan di tempat. Yang harus dilakukan kalau orang ingin mencapai apa yang Tuhan rencanakan, dia harus mau tinggalkan hidupnya yang lama, gaya hidup yang lama, dia harus tinggalkan tempatnya, zona nyamannya, dan mulai melangkah. Dan memang tidak nyaman. Jangankan begitu, lipat tangan saja begini sampai begini, orang tidak nyaman. Betul nggak? Apalagi meninggalkan kebiasaan yang sudah bertahun-tahun. Percayalah, Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang mengasihi kita semua.
Dia mengasihi saudara dan saya 100%. Sudah 100%. Bukan kalau saudara suci, kudus, melayani, baru 100%. Enggak. Sejak kita ada di dalam dosa, dia sudah mengasihi kita 100%. Buktinya, dia mati di atas kayu salib ketika kita masih menjadi seterunya. Filipi 3 ayat 13-14, Paulus berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, Rasul Paulus, dia bilang, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dia lupakan semua yang di belakangnya. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam panggilan dari Allah kepada Paulus. Karena dia sudah memiliki semuanya. Sebelum dia ketemu Yesus, dia memiliki semuanya. Tapi dia rela tinggalkan semuanya untuk Yesus. Dan dia mau melupakan masa lalunya. Tapi arti melupakan masa lalu bukan artinya melupakan kalau saudara punya utang. Jangan pulang dari gereja. Aduh enak ya ketemu penagih utang. Katanya Pak Andrew suruh melupakan utang masa lalu. Enggak saudara, saya enggak bilang lupakan utang. Ya, melupakan utang artinya meninggalkan masa lalu. Meninggalkan cara hidup yang lama. Dan hidup dengan gaya hidup yang baru. Jadi sekali lagi, langkah pertama untuk mendapatkan masa depan yang cerah adalah dengan berubah. Kalau kita tidak mau berubah, semuanya sia-sia. Kita akan sampai selama-lamanya hidup begini-begini saja ya. Dan perubahan utama, pertama dan yang paling penting adalah perubahan cara berpikir. Kalau cara berpikir saudara salah, maka semuanya akan jadi salah. Semuanya dimulai dari pikiran. Itulah sebabnya cara berpikir kita harus berubah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi cara berpikir kita harus berubah. Bagaimana berubahnya? Supaya cara berpikir kita bisa berubah, maka tidak ada cara lain selain kita membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab terus-menerus. Tidak ada cara lain. Hanya itu caranya. Kalau saudara tidak mau membaca Alkitab terus-menerus, saudara tidak akan pernah berubah. Karena apa? Setelah kita membaca firman Tuhan, kita harus menyesuaikan cara pikir kita dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan saya menemukan ada banyak orang Kristen yang tidak 100% percaya kepada firman Tuhan. Ada bagian-bagian dari firman Tuhan yang dia tidak setuju dan tidak percayai. Dan saya mau beritahu itu adalah kesalahan terbesar buat orang Kristen. Kita harus bertekad meninggalkan cara berpikir kita yang lama dan 100% percaya kepada Alkitab atau firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah membaca Alkitab setiap hari terus-menerus? Kok diem? Sudah belum? Sedikit yang bilang sudah. Ada yang bilang amin 1. Oh ya. Belum Pak. Kalau belum terlambat. Hari ini mulai.
Sudah Pak, tapi nggak ngerti. Apa sudah ikut DK? Kalau saudara belum ngerti, ikut DK. Saya jamin saudara akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan saya rasa kebanyakan orang, gara-gara mereka tidak membaca dan tidak mengerti firman Tuhan, maka hidupnya tidak pernah mengalami perubahan. Mereka sekedar jadi Kristen, sekedar datang ke gereja dan berdoa di rumah. Tapi tidak mengerti apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka katakan. Mereka tidak tahu. Datang, ikut pemuritan, DK dan HB, saya jamin hidup saya saudara, kalau saudara taati, akan mengalami perubahan. Daftar sama istri saya. Tidak bayar, gratis. Cuma ganti kos cetak buku, 25.000 untuk 6 bulan. Berarti 1 bulan berapa? 4.000. 1 minggu berapa? 1.000. Murah banget. Apa? Murah banget. Ya. Jadi untuk mengalami perubahan hidup cuma 1.000 1 kali pertemuan. Coba saudara ikut training motivasi, berapa juta saudara harus ikut. Ya. Kedua, yang pertama tadi kita harus mengalami perubahan cara berpikir. Yang kedua, harus saudara bertekad untuk meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk apapun itu. Apa sih Pak kebiasaan buruk itu? Saya sebutkan yang paling sering ya. Jangan tersinggung, tapi kalau tersinggung puji Tuhan. Absen ibadah minggu dengan alasan apapun. Datang ibadah terlambat. Malas ikut pertemuan-pertemuan doa. Merokok. Tidak mau berdamai. Menyimpan kepahitan. Pak, masa sih sampai persoalan-persoalan sepele gitu? Persoalan-persoalan kecil sama Tuhan dipermasalahkan? Bukankah kita punya Tuhan yang maha kasih? Kasihnya tak terbatas. Masa urusan kecil aja diurus? Katanya dosa sebesar apapun, merah seperti kirmisi, jadi putih seperti salju. Katanya dosa kita itu auto debit. Begitu kita berdosa, langsung diampuni. Ya, betul semuanya itu. Tapi ingat, akibat dosa selalu ada. Setiap kali kita berbuat dosa, darah Yesus sudah cukup untuk membayar dosa kita. Makanya kita dapat jaminan keselamatan. Tetapi selama kita hidup di dunia, akibat dosa, akibat kesalahan, itu tetap harus ditanggung. Dan kalau saudara anggap apa yang saya sebutkan tadi semua itu, saudara sebut kecil, oh setan senang banget. Kenapa dia senang? Karena buat setan dia hanya butuh 1 kesempatan saja. Kalau saudara anggap itu remeh dan saudara lakukan terus-menerus, itu kesempatan besar buat setan menghalangi saudara untuk maju, untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Saudara tidak bisa maju karena saudara beri kesempatan dia berdiri di depan saudara. Bukan Tuhan tidak mau kasih, Tuhan sudah sediakan semuanya. Tapi kalau saudara melakukan hal-hal itu, saudara terhalang untuk maju. Sehingga saudara pikir, kenapa saya nggak dapat? Karena saudara nggak maju. Kenapa saudara nggak maju? Karena saudara melakukan dosa-dosa yang sepele. Orang itu kesandung, saudara, bukan dengan batu karang yang besar. Orang kesandung dengan batu yang kecil-kecil. Hal-hal yang sepele ini, terlambat ke gereja nggak membuat kita masuk neraka. Absen ke gereja tidak membuat Tuhan marah. Merokok tidak membuat Tuhan marah. Tetapi semuanya itu menghambat pertumbuhan iman kita. Menghambat kita maju untuk menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Efesus 4 ayat 27 bilang,
Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena begitu kita beri kesempatan, dia langsung ambil kesempatan itu untuk menghancurkan kita. Kalau saudara ingat, saya pernah kasih satu kesaksian di Jakarta ini. Ada seorang pengusaha, dia satu hari dapat tugas pelayanan, tapi dia minta izin kepada gembalanya untuk tidak pelayanan karena dia tidak bisa hadir dalam ibadah karena dia ada janji bisnis dengan seorang pengusaha dari luar negeri. Si gembalanya bilang, kasih nasihat sama dia, kalau itu berkat dari Tuhan, tidak mungkin Tuhan kasih di hari Minggu pas jam ibadah. Karena bagi Tuhan lebih penting kamu beribadah daripada berkat-berkat itu kapan saja dia bisa kasih. Jadi kalau berkat itu menghalangi kamu untuk beribadah, pasti bukan dari Tuhan. Tapi dia tetap ngotot karena dia bilang ini kesempatan. Kesempatan, kapan lagi? Dan akhirnya dia tidak hadir. Cuma satu kali. Minggu depannya datang terus, datang terus. Cuma satu kali. Gak apa-apa toh. Masa sih satu kali absen gak boleh? Betul gak? Betul gak? Tapi beberapa bulan kemudian dia datang nangis-nangis. Karena dia ditipu oleh pengusaha dari luar negeri tadi. Dan jumlah yang ditipu itu begitu besar yang dia tidak bisa handle. Kesempatan. Kesempatan buat siapa? Kesempatan buat setan untuk menghancurkan dia, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi jangan anggap sepele, cuma satu kali nggak datang. Kalau saudara yang suka ikut MLM, itu ada satu pesan buat orang-orang ikut. Katanya begini, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan di mana saudara tidak hadir. Ya, sama. Kalau saudara tidak hadir dalam ibadah demi sesuatu yang lain, yang duniawi, bukan karena sakit, bukan karena masalah yang lain yang besar, saudara sebenarnya sedang ada di dalam rencananya setan. Dia tahu saudara mau terima sesuatu yang besar dan dia berusaha menghalangi dengan iming-iming yang lain, tetapi sebenarnya itu semua tipuan supaya saudara tidak dapat. Dan sekali saudara kena, dia habisi semuanya. Jadi hati-hati, jangan sampai anggap sepele. Kesempatan itu tidak datang setiap saat. Ketika kesempatan itu datang, iblis juga ambil kesempatan itu untuk menghalangi saudara, untuk menipu, dan menghalangi saudara menerima semua berkat-berkat Tuhan. Ingat, berkat itu sudah disediakan dan Tuhan mau saudara menerima, saudara mesti ambil. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk tadi menghalangi saudara untuk menerimanya. Kalau saudara berpikir berkat itu sangat berharga buat saudara. Kalau saudara pikir berkat-berkat dari Tuhan, janji-janji Tuhan ini sangat berharga buat saudara, masa depan yang cerah itu saudara sungguh-sungguh dambakan. Maka saudara, pengorbanan saudara, meninggalkan semua kebiasaan buruk itu akan saudara lalui tanpa berkeluh kesah. Ketika gigi saya disuntik sakit, ketika dikikir sampai linu-linu sekali sakit, saya tahan, saya tidak mengeluh. Memang saya teriak, aduh, saya goyang-goyang terus supaya dokternya tahu. Tapi saya tidak protes. Saya terus. Kenapa? Karena saya mau cepat selesai. Saya ingin hidup saya berubah. Saya rela menderita sedikit demi mendapatkan yang baik terus-menerus. Ya. Tapi kalau saudara anggap berkat itu tidak terlalu penting, masih ada yang lain, maka saudara tidak akan berusaha atau saudara akan malas berusaha, tidak akan punya tekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Dan sampai kapanpun
saudara tidak akan mendapatkan. Satu hari, waktu saya masih bekerja, saya ikut seminar. Dan ketika seminar itu dimulai, diumumkan bahwa nanti di akhir seminar akan ada door prize. Jadi jangan pulang sebelum akhir, ya, sebelum acara berakhir. Dan ketika door prize-nya dipamerkan, aduh, saya kepingin sekali karena itu memang yang saya inginkan, barang elektronik mahal, saya butuhkan, dan aduh, saya sayang kalau saya keluar uang segitu banyak untuk beli itu. Tapi seumur-umur saya hidup, saya ini nggak pernah dapat undian. Punya undian matahari segini, satu pun gayung pun nggak dapat. Saya rasanya orang sial banget. Ya, kapanpun ikut apa, selalu nggak dapat. Jadi walaupun itu menarik, saya bilang, percumalah, orang segini banyak, ya mana dapat. Ya, saya sih masukin nama saya ke situ, tapi percumalah. Tengah-tengah jalan, karena itu hari Jumat, anak saya kan kerja di Surabaya, tinggal di Malang. Itu hari Jumat. Seminar, tengah jalan saya bilang sama anak buah saya, saya mau pulang dulu ya. Ada perlu ke Malang. Dia anak buah saya, jadi iya aja. Ya. Padahal mestinya nggak boleh. Ya kan, itu tugas kantor ikut seminar. Tapi saya bilang, nggak apa-apa lah, nggak penting lah. Saya pulang aja. Ya, saya pulang. Waktu saya pulang lebih awal, saya melanggar, ya. Saya udah tahu nih melanggar, jadi pulang agak deg-degan juga, melanggar. Saya pulang, nyerempet mobil tentara. Aduh, urusan sama mobil sama tentara repot. Ya, sampai saya panggil teman saya yang asuransi untuk menjelaskan sama dia bahwa mobilnya dia akan di cover juga oleh asuransi dan sebagainya. Saya terus selesai, saya pulang. Tengah jalan, saya ditelepon sama anak buah saya. Pak, tadi nama Bapak dipanggil loh. Dapat undian nomor 1. Saya mau coba gantikan, nggak boleh. Aduh, saya nyesel banget. Gara-gara melanggar sedikit. Nabrak mobil tentara, nggak dapat door prize. Kesalahan kecil seringkali berakibat tidak kecil, besar. Jadi jangan anggap sepele urusan-urusan kecil, ya. Yang kedua, malas berdoa. Ya, malas berdoa. Orang yang malas berdoa adalah orang yang tidak percaya bahwa doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Kalau saudara tahu doa orang yang benar sangat besar kuasanya, dan saudara adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka saudara tidak akan malas untuk berdoa. Malas, Pak, soalnya doanya itu-itu aja. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kita doanya itu-itu aja, betul nggak? Betul. Tapi saudara tahu nggak aturan mainnya? Saudara harus tahu aturan mainnya supaya saudara walaupun doanya itu-itu aja, saudara tetap datang. Aturan mainnya di Lukas 18 ayat 1. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita harus senantiasa berdoa dengan tidak bosan-bosan. Kalau Tuhan bilang berdoa harus terus-menerus senantiasa tidak bosan-bosan, berarti Tuhan tahu nggak kalau kita suka bosan? Tahu. Tuhan tahu, tapi itu syaratnya, jangan bosan. Artinya terus-menerus doanya itu lagi, jangan bosan. Karena Tuhan mau jawab. Jadi kalau saudara doa cuma 1 kali, nggak bosan, ya nggak dijawab. Karena apa? Syaratnya doanya tidak bosan-bosan. Doa yang dijawab adalah doa yang dinaikkan, tidak jemu-jemu, walaupun yang didoakan itu saja, sering didoakan. Saya selalu membayangkan ketika kita berdoa,
itu seperti kita tuh sedang menarik sesuatu keluar dari perbendaharaan kita, keluar dari alam roh, itu menuju ke dunia nyata. Nariknya sedikit-sedikit, terus karena berat, doa terus, tarik, sampai kita dapatkan. Supaya seperti orang narik barang itu, supaya dia keluar dari ruangan, masuk ke ruangan kita. Keluar dari gudang, masuk ke ruangan kita. Dan ada benda-benda yang jauh dalam gudang, sehingga butuh waktu lama. Ada barang-barang yang di depan pintu. Doa 2-3 kali, keluar. 1 kali, keluar. Tapi ada benda-benda yang jauh di dalam sana. Dan kalau kita doa malam, doa bersama-sama, sama seperti kita sedang bersama-sama menarik perkara-perkara besar yang tidak bisa ditarik sendirian, bersama-sama kita bawa masalah-masalah besar itu supaya kita melihat hasilnya. Dan berkali-kali kita melihat hasil yang luar biasa dari doa-doa kita. Dan saudara tidak akan merasa apa-apa kalau saudara tidak berdoa. Kalau saudara ikut berdoa, maka saudara bisa merasakan, waduh, untung aku ikut doa sehingga aku bisa menikmati semuanya. Makanya Tuhan bilang, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan berdoa. Amin. Mau ikut doa malam? Sedikit. Merokok. Masalah ini saya sebenarnya tidak mau bahas. Karena saya tahu setiap orang sudah tahu kalau merokok itu tidak baik. Orang dunia saja sudah tahu, apalagi saudara. Saya cuma mau dorong supaya saudara sesegera mungkin berhenti. Lebih cepat, lebih baik. Dan Tuhan siap membantu saudara kalau saudara mau. Begitu saudara berhenti merokok, saudara akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Kenapa saya bilang? Karena saya pernah merasakan. Saya lebih dari 10 tahun merokok. Dan saya merokok kelas berat. 1 hari 2 bungkus. Kalau tidak merokok, tidak bisa. Nggak makan puasa saya kuat. Nggak rokok saya nggak kuat. Kalau nggak ada rokok, puntung pun saya ambil. Betul. Tahu saudara, kalau saudara dulu pernah cukup tua sama seperti saya. Ada iklan napasin. Tahu iklan napasin? Orang diikat dadanya sama tali. Wah, tambang yang besar. Ditarik. Nggak bisa napas. Begitu talinya napas. Aduh, leganya. Nah, kira-kira kalau saudara bisa berhenti merokok. Itu leganya. Aduh. Sampai batuk. Betul. Ketika saya berhenti merokok, saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Makanya saya tidak pernah mau isap 1 batang pun. 1 isap pun saya tidak mau. Walaupun 1 isap tidak apa-apa. 1 isap tidak membuat saya ketagihan. 1 isap tidak membuat saya kehilangan apa-apa. Tapi saya tetap tidak mau. Karena saya tidak mau lagi terikat dengan rokok. Dan itu saya alami kelegaan itu sejak 33 tahun yang lalu. 33 tahun yang lalu saya sudah bebas dari rokok. Sampai detik ini tidak pernah 1 isap pun saya isap. Berikutnya, hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Tidak mau berdamai, menyimpan kepahitan. Saya pernah sampaikan hal ini beberapa kali. Ini penyakit rohani yang paling mematikan yang saya pernah kenal sejak saya jadi orang Kristen. Betul. Sakit hati, kekecewaan, kemarahan, dendam, kepahitan, itu adalah penyakit rohani yang paling mematikan yang pernah saya kenal sejak saya jadi orang Kristen.
Kalau didiamin, tidak diberesin, stadiumnya akan naik terus. Stadium 1, 2, 3. Didiamin bukan makin sembuh, makin sakit. Jadi borok. Akhirnya harus diamputasi. Jadi kalau saudara ada yang terkena sindrom ini, segera bereskan secepat mungkin. Jangan didiamin. Tidak akan pernah sembuh dengan sendirinya. Orang yang sakit hati dikatakan sembuh total bukan ketika sakit hatinya lenyap. Tetapi ketika dia bisa mengasihi seseorang. Karena apa? Karena Alkitab berkata, kasih menutupi banyak pelanggaran. Kalau saya mengasihi istri saya, dia salah, dia marah, dia ini, dia itu. Tetap saya peluk. Ya, saya tetap mengasihi dia. Betul, boleh tanya sama dia. Ya, dia marah-marah, saya cuek aja. Masuk kiri, keluar kanan. Kalau dia bilang I love you, saya simpan di sini. Ya. Jadi saya tidak mau sakit hati. Ya. Jadi jangan pernah mengkalkulasi kesalahan orang. Oh, dia udah salah sama aku 3 kali. Pertama, kedua, ketiga. Dihitung semua. Dicatat di dalam hatinya. Dan semakin saudara catat, semakin saudara sakit hati. Dan semakin rugi saudara sendiri. Saya pernah bilang orang yang sakit hati itu adalah orang yang minum racun maut dan berharap orang lain yang mati. Tidak, saudara yang mati. Jadi jangan simpan kepahitan, apalagi kita sudah sampai bulan Maret. Ya. 9 bulan ke depan, jangan izinkan ada kepahitan, kemarahan, sakit hati tinggal di dalam hati kita. Saya baca sebuah ilustrasi. Ada 2 orang berjalan di tepi pantai, 2 orang sahabat. Ketika sahabatnya bersalah, dia tulis kesalahan sahabatnya di pasir di pantai. Salah lagi, tulis lagi. Setiap kali salah, tulis di pantai, di pasir. Kalau saudaranya melakukan kebaikan, dia tulis di atas batu karang. Ya, betul lagi, baik lagi, tulis di atas batu karang. Temannya tanya, kenapa kalau aku salah ditulis di pasir, kalau aku betul kamu tulis di batu karang? Supaya kalau air pasang, itu akan menghapus semua kesalahan-kesalahan. Tapi kalau baik, aku tulis di batu karang. Supaya semua orang yang lewat bisa baca dan bisa tahu dan bisa tetap ada di situ untuk selamanya. Yang perlu kita ingat itu kebaikan orang. Bukan kesalahan orang. Kesalahan orang itu harus dibuang jauh-jauh karena merugikan kita. Menghalangi kita untuk maju masuk ke dalam masa depan yang cerah. Tapi kalau kebaikan orang jangan dilupakan. Orang enggak. Banyak orang enggak tahu terima kasih. Tapi kalau orang lain salah, 1 kali aja. Sampai mati aku enggak ingat. Enggak lupa. Ya. Sampai mati aku enggak akan lupakan. Tapi kalau kebaikan orang berkali-kali, dia enggak pernah terima kasih. Ya, dia Kristen sudah seharusnya dia berbuat baik sama aku. Terbalik. Kebaikan orang kita harus ingat terus. Kesalahan orang jangan diingat-ingat. Terakhir, menanggalkan atau meninggalkan kebanggaan masa lalu. Masa lalu yang perlu ditinggalkan atau dilupakan bukan hanya masa lalu yang buruk, tetapi masa lalu yang mungkin membuat kita bangga dan sombong. Itu pun perlu ditinggalkan. Maksud saya melupakan itu bukan melupakan pelajaran-pelajaran masa lalu. Pengalaman itu menjadi pelajaran yang terbaik buat kita. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Tetapi yang saya maksudkan adalah jangan sampai kebanggaan kita masa lalu itu kita bawa sampai sekarang. Padahal sekarang kita tidak lakukan apa-apa. Saat ini kita bukan siapa-siapa. Dulu aku menginjil loh. Dulu aku
Dipakai Tuhan loh, doain orang sakit sembuh, ngusir setan. Dulu aku WL loh, dulu aku pemain musik. Kapan? Sekarang? Sekarang enggak. Sekarang bukan siapa-siapa. Harus kita ingat, di luar Kristus, kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita bisa lakukan sesuatu, itu semua karena anugerahnya. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Paulus bilang begini, Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi jangan terbelenggu dengan kebanggaan masa lalu yang membuat kita puas diri dan akhirnya kita tidak mau belajar dan tidak mau diproses untuk terus meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Kita lupa masih ada banyak hal-hal besar yang lain yang Tuhan mau kita lakukan. Ada banyak yang Tuhan mau lakukan melalui kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Sebagian orang membanggakan masa lalunya tanpa sadar. Hari ini mereka tidak melakukan apa-apa sama sekali. Bahkan mereka sudah ketinggalan banyak oleh orang lain. Jadi kerjanya apa? Kalau orang seperti ini biasanya kerjanya jadi tukang kritik. Kritik sana, kritik sini, kritik sini. Terus tanya, kamu lakukan apa? Kritik. Kamu lakukan apa? Kritik, nggak ngelakuin apa-apa. Ya. Jadi oleh sebab itu marilah kita mawas diri agar kita tidak terjebak dan tidak terikat dengan kebanggaan masa lalu kita. Sebaliknya kita harus jadi orang yang terus berjuang terus dengan sekuat tenaga untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta mengarahkan hidup kita kepada panggilan surgawi yang Tuhan sediakan. Kesimpulan, Tuhan menjadikan masa depan cerah, tetapi untuk meraihnya kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama, pola pikir yang lama, gaya hidup yang lama, dan kita harus pakai pola hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan untuk itu kita harus merubah hidup kita terus-menerus. Alkitab bilang di dalam Kolose 3 ayat 10, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik. Jadi kita terus-menerus diperbaharui. Kalau pikiran kita diperbaharui, perkataan kita berubah, perbuatan kita berubah. Dirubah lagi, kita berubah lagi perkataannya, perbuatannya. Dirubah, setiap kali kita berubah, kita mengalami kemajuan-kemajuan sampai kita menikmati masa depan yang cerah. Dan ketika kita menikmati itu, kita akan bilang, tidak sia-sia pengorbananku. Tidak sia-sia aku menderita, tinggalkan semuanya. Saya tidak pernah menyesali saya berhenti merokok. Saya tidak pernah menyesali saya tinggalkan kebiasaan lama. Judi, main perempuan, apalagi korupsi, apa semualah. Saya tidak pernah merasa rugi meninggalkan semuanya. Justru saya merasa beruntung. Terima kasih Tuhan sudah menolong saya bisa meninggalkan semuanya itu. Yang diharapkan oleh Tuhan, kita mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan bukan seperti ular ganti kulit, tapi seperti ulat jadi kupu-kupu. Kalau ular ganti kulit, wajahnya sebelum ganti kulit dan sesudah ganti kulit sama. Namanya sebelum ganti kulit dan sesudah ganti kulit. Makanannya sebelum ganti kulit dan sesudah ganti kulit. Cara geraknya sebelum ganti kulit dan sesudah ganti kulit. Tabiat dan sifatnya sebelum ganti kulit dan sesudah ganti kulit. Sama. Coba lihat ulat. Ulat. Sebelum dan sesudahnya berubah. Tadinya
ulat. Ada yang sering ulat di sini? Sesudah berubah jadi kupu-kupu yang indah dan banyak orang suka. Namanya berubah nggak? Berubah. Dari ulat jadi kupu-kupu. Makanannya berubah nggak? Berubah. Tadinya dia makan daun. Sekarang mengisap madu. Ya. Cara geraknya berubah nggak? Dulunya ngerambat, pelan. Sekarang terbang. Wah, luar biasa. Tabiatnya berubah nggak? Dulunya dia perusak tanaman. Setelah dia jadi kupu-kupu, dia yang membuat penyerbukan sehingga tanaman itu tumbuh di mana-mana. Tuhan mau kita berubah. Saudara, ulat atau ular? Saudara, ular atau ulat? Saya ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara, ulat nggak apa-apa. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan buat kami. Kami berdoa, aku berdoa supaya setiap kami yang hadir hari ini yakin betul bahwa hidupnya pasti berubah jauh lebih baik kalau mereka mau taat dan meninggalkan cara hidup yang lama, gaya hidup yang lama. Aku berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, pengertian, tekad yang bulat kepada mereka, kekuatan, kemampuan untuk meninggalkan semua cara hidup yang lama dan mengarahkan mata mereka kepada panggilan surgawi yang Tuhan berikan. Hingga di dalam mengiring setiap langkah mereka rela memikul salib. Mereka rela menderita demi Engkau, Tuhan. Demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai, mengikat mereka sehingga sulit meninggalkan. Semua ikatan-ikatan aku putuskan di dalam nama Yesus. Semua perjanjian-perjanjian dengan roh jahat aku batalkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, dan membawa kita semua, kami semua, untuk melangkah maju, masuk ke dalam hidup yang baru. Hidup yang berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan MDC News. Jika saudara tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan, saudara akan kalah dalam pertandingan kehidupan. Jika saudara tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan, saudara akan kalah dalam pertandingan kehidupan. Selamat datang di MDC News. Saya menyambut gembira bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Anda bukan orang asing, tapi satu keluarga di dalam Tuhan. Mari kita saksikan agenda kita minggu ini. Iman dan doa adalah vitamin bagi jiwa. Orang tidak dapat sehat tanpa iman dan doa. Saya mengundang jemaat untuk terlibat di acara doa. Pesan diadakan setiap hari Selasa, dan Selasa ini diadakan di rumah Ibu Valen samping TK Haris Kenten. Untuk info lebih lanjut, hubungi Bapak Kris.
ini. Saya Diana. Sampai jumpa minggu depan and God bless. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung pelayanan di tempat ini, bisa memasukkan amplop ke kotak yang sudah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Kenten, Sako Baru, Kencana Damai, dan sekitarnya, bisa bergabung di kesan kita hari Selasa. Terima kasih, saya undang Bapak Ibu Saudara. Oh ya, satu lagi, untuk stiker MDC, jika Bapak Ibu Saudara ingin menempelnya di kendaraan kita, bisa menghubungi Ibu Jinjing. Itu hanya